kita harus tahu bahwa Allahnya orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen dengan agama-agama yang lain itu beda. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu beda dengan agama-agama yang lain. Baik tindakannya, baik firmannya, baik perilakunya itu sangat berbeda. Jadi sekali lagi ya, Allahnya orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen dengan Allahnya Tuhannya agama-agama lain itu sangat berbeda. Ibu sekalian, yang saya sampaikan pada pagi kemarin saya disampaikan, Tuhannya orang Kristen, Allahnya orang Kristen beda dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Saya perhatikan itu, nggak sama. Jadi Tuhannya kita, Allahnya kita beda dengan Tuhan dan Allahnya tanda kutip yang ada di dunia ini atau kepercayaan agama-agama yang lain. Saudara mau lihat Allah kita, Tuhan kita siapa? Coba 1 Yohanes 5 ayat 20. Saudara lihat Allah kita, Tuhan kita. Makanya beda dengan yang lain, nggak sama. 3, 2, 1. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengerjakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Pada 3, 2, 1. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Allah yang benar, hidup yang kekal itu Tuhan Yesus. Beda dengan Allah dan Tuhan tanda kutip agama-agama lain. Kita beda. Allah kita adalah siapa? Yesus, dia adalah Allah yang benar. Dan di dalam Yudas 1 ayat 25, dia adalah Allah yang esa. Amin. 3, 2, 1. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia ada kemuliaan, kebenaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dia Allah yang esa. Dan di dalam Yesaya Bapak Ibu 45 ayat 21 itu lebih jelas lagi. Mari kita lihat 3, 2, 1. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasan, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu. Bukankah aku Tuhan? Saudara perhatikan, bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi nggak ada Allah lain, nggak ada Tuhan lain selain dia, selain Yesus. Mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat 6. Apa yang dia katakan di sana? 3, 2, 1. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ada satu Allah saja. Siapa dia? Yaitu Bapa yang daripada berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Jadi hanya Yesus, dia Allah yang benar, dia satu-satunya Allah. Tanpa dia tidak ada Allah yang lain, Tuhan yang lain. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan Yesus adalah wujud Allah yang menjadi manusia. Untuk apa dia jadi manusia? Dilahirkan dari kandung Maria oleh Roh Kudus, supaya dia menjadi juru selamat dalam hidup kita. Karena manusia butuh diselamatkan, butuh diintervensi. Setelah itu Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati untuk apa? Untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Makanya siapapun dia, kalau dia tidak percaya Yesus, dia tetap hidup di dalam dosanya. Tetapi kita begitu kita percaya pada Yesus, dosa kita dia tanggung di atas kayu salib. Dan setelah itu Yesus pada hari yang ketiga, dia naik kemana? Dia bangkit dari antara orang mati. Dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Itulah Allah kita hidup. Dan dia naik ke surga untuk apa? Pergi menjadi tempat bagi kita. Pada kali yang kedua, tak kala malaikat Allah berseru, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yesus turun dari surga. Malaikat Allah berseru, sangkakala berbunyi, Yesus turun dari surga. Dan orang-orang yang masih hidup saat itu, yang orang sudah mati, maka apa yang akan bangkit, dan ketika akan mengenakan manusia pakaian yang baru. Setelah itu akan diangkat. Yesus turun, kita ketemu di awan-awan yang permai. Di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.